Buka dengan memperlihatkan seorang bujangan yang sedang menghadapi naga hitam kali satu yang merupakan seorang petapa terkuat yang berhasil mengalahkan naga tersebut. Namun dalam benaknya, ia masih kurang memiliki kekuatan yang overpower. Ia pun menjelaskan mengenai arti dari sebuah lambang pada punggung tangan seseorang. Lambang pertama yaitu unggul dalam produksi, lambang kedua unggul dalam kekuatan, lambang ketiga unggul dalam serangan beruntun, dan lambang yang keempat unggul dalam pertempuran. Dari lambang pertama hingga ketiga, ia sudah menguasainya. Tinggal lambang keempat untuk menjadi seorang dewa yang overpower belum ia kuasai. Lambang sendiri akan dimiliki oleh seseorang dari sejak lahir dan mustahil untuk diubah. Maka dari itu, ia pun berinkarnasi menjadi seorang bocah di dunianya yang sekarang untuk mendapatkan lambang keempat itu. Di dunia tersebut, ia memiliki nama Matthias Heidsheimer. Terlihat Matthias yang sedang menaiki onta menuju ibu kota, mengalami pembegalan dari seekor Maman alias Kroco. Dalam sekejap, Matthias pun berhasil mengalahkan Momon tersebut. Setibanya di kota, Matthias pun pergi ke sebuah tempat pembuatan senjata dan melihat seorang gadis sedang meminta dibuatkan senjata kepada seorang pandai besi. Namun sang pandai besi tidak menyanggupi permintaan sang gadis itu, karena senjata yang diminta merupakan sebuah pedang dengan sihir khusus. Hingga akhirnya Matthias pun menawarkan diri untuk membantu menambahkan sihir pada pedang yang dimaksud. Awalnya sang pandai besi meremehkan lambang yang dimiliki oleh Matthias, karena di zaman tersebut lambang keempat tersebut sebagai lambang yang gagal, atau dalam kata lain lambang yang kurang memiliki kekuatan. Namun sang gadis bernama Alma Lupesius tersebut menerima tawaran bantuan dari Matthias. Sambil menunggu pedangnya dibuatkan oleh sang pandai besi, mereka mengobrol lalu datang seorang gadis kawaii bernama Lurie. Setelah saling memperkenalkan diri, akhirnya pedang yang di-request pun selesai dibuat. Mereka dibuat terkejut karena Matthias berhasil menambahkan sihir pada pedang tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan ketika diuji coba, pedang tersebut memiliki ketajaman yang sangat berkelas. Sang pandai besi yang awalnya meremehkan Matthias pun akhirnya menawarkan Matthias menjadi seorang tukang bakso boraks membantu bisnisnya. Namun tentu saja Matthias menolaknya. Keesokan harinya, Matthias dan juga Alma Lurie mengikuti ujian masuk akademi. Yang pertama beraksi, yaitu Lurie dengan pedang buatan Matthias berhasil membantai salah sang penguji. Setelah itu giliran Matthias yang akan menghadapi seorang komandan kesatria bernama Guile. Matthias melawan komandan kesatria karena Guile mengakui kehebatan Matthias. Maka dari itu, jika Matthias berhasil mengalahkannya, Guile akan meluluskan Matthias di segala bidang. Mereka pun mulai bertarung. Guile merasa terkejut menghadapi keterampilan Matthias dalam menggunakan pedang. Hingga akhirnya Guile pun mengaku kalah dan Matthias berhasil lulus ujian. Selanjutnya ada ujian sihir yang akan diawali oleh Lurie. Ia dengan lambang mulianya menggunakan sihir rapalan dan berhasil lolos ujian. Matthias yang melihat sihir rapalan Lurie menilai bahwa tongkat konversi sihir tersebut sangatlah buruk karena akan rentan diserang ketika sedang merapal sihir. Setelah Lurie, sekarang giliran Matthias. Di zaman tersebut, Matthias mengatakan bahwa lambang pertama yang disebut lambang mulia sangatlah efisien dalam pertempuran. Orang yang memiliki lambang tersebut juga sangat disegani oleh lawan. Berbeda dengan lambang milik Matthias yang di zaman tersebut dianggap lambang gagal. Bahkan seorang penguji tes pun meremehkannya.
Namun ternyata mereka dibuat terkejut dengan kehebatan sihir tanpa rapalan dari Matias yang berhasil lolos ujian. Setelah upacara bendera yang dibina oleh Pak Maman, Matias dipanggil oleh Pak Kepsek ke ruangannya. Pak Kepsek sedikit memuji kehebatan Matias yang sudah mengalahkan komandan kesatria dalam ilmu berpedang. Dan selain itu juga, Matias mampu menggunakan sihir tanpa rapalan. Karena hal itu, Pak Kepsek meminta bantuan Matias untuk mengajarkan sihir tanpa rapalan kepada para murid akademi. Namun sayangnya sihir tanpa rapalan sudah dinyatakan hilang dari jauh-jauh hari, dan pengguna sihir tanpa rapalan juga tidak diizinkan masuk di akademi. Maka dari itu, Pak Kepsek ingin membuktikan kehebatan sihir tanpa rapalan kepada semua orang. Dengan cara Matias harus mengikuti kompetensi antar akademi dan menunjukkan kehebatan sihir tanpa rapalan miliknya. Setelah ketetapan Pak Kepsek untuk mengajarkan sihir tanpa rapalan kepada para murid, Matias pun mulai mengajari mereka tutorialnya. Bahkan Alma juga sudah bisa menggunakan sihir tanpa rapalan dalam sekejap. Tidak hanya para murid lain dan Alma, Lurie juga mulai belajar dan sudah mampu menggunakan sihir tanpa rapalan. Keesokan harinya, kompetisi pun diadakan. Lurie mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan adanya seorang murid yang dijuluki anak sihir. Anak sihir merupakan seorang murid yang dianggap kuat dalam menggunakan sihir dan sudah memenangkan kompetisi setiap tahunnya. Dalam setahun biasanya ada 1 atau 2 anak sihir yang muncul di setiap akademi. Singkatnya, Matias pun mulai masuk ke arena pertarungan dan sudah disambut dengan bacotan lawannya, yaitu para murid tolol dari akademi pertama. Mereka merendahkan Matias karena lambang gagalnya. Namun ternyata, dalam penglihatan Matias, salah seorang dari ketiga murid tolol tersebut ternyata merupakan seorang iblis yang sedang menyamar. Ia bisa merasakan kekuatan mana yang cukup besar. Dua kroco bawahan si iblis berhasil dikalahkan oleh Matias, hingga akhirnya iblis yang menyamar menjadi murid tolol tersebut terpancing untuk menggunakan sihirnya. Para iblis tidak menggunakan sihir dengan rapalan, namun anak tersebut tidak sengaja menggunakan sihir tanpa rapalannya. Dalam kata lain, ia sudah terpancing oleh Matias untuk membongkar identitas aslinya, hingga akhirnya ketika murid tolol bernama Devilis tersebut menerima serangan dari Matias, ia pun terpancing dengan mengeluarkan wujud aslinya. Para penonton yang hadir dan juga Kepsek Akademi 1 dan 2 merasa terkejut melihat kemunculan sosok iblis. Devilis mulai menyerang dan mengamuk menghancurkan arena kompetisi. Namun dirinya yang tidak mampu melawan Matias justru memutuskan untuk kabur dari sana. Dengan analisa yang sangat matang dari Matias, akhirnya ia pun berhasil menghentikan Devilis hingga menghabisinya. Karena prestasinya dalam mengalahkan iblis tingkat kroco tersebut, Matias pun dipanggil oleh sang raja untuk mendapatkan reward. Matias kemudian meminta hak untuk semua sumber daya dungeon karena ia ingin melakukan farming dan juga menambah powernya di sana. Sang raja pun menganggap bahwa itu adalah permintaan yang sangat easy boy, shell boy marina. Padahal menurut Matias, dungeon merupakan hal yang paling berharga. Bahkan di zamannya hampir setiap kerajaan memperebutkan hak atas sumber daya dungeon. Karena dengan dungeon, manusia dapat meningkatkan sihir hingga persenjataan. Setelah itu Matias mulai farming di dungeon bersama dengan Lurie dan juga Alma untuk meningkatkan level mereka dan menjual sepatu. Anjing, bukan Alma itu goblok. Matias juga mengajarkan beberapa trik sihir kepada mereka berdua. Lalu kemudian Matias pun solo lord melawan naga janda untuk mendapatkan kepala naga kali 8. Dengan mudahnya Matias berhasil mendapatkan JP 1 kepala naga dengan menewaskan naga tersebut. Setelah itu mereka pun menjual beberapa hasil drop dari dungeon, termasuk juga kepala naga ungu kali 8 yang kurang berguna baginya. Ketika mereka sedang berjalan di kota, Matias mendeteksi keberadaan iblis di sekitar sana. Tanpa banyak bacot ngentot, Matias pun langsung menyerang kedua iblis tersebut. Dalam segi mana atau energi sihir, Matias sebenarnya kalah jumlah cukup jauh. Namun berkat kecerdasan akan ilmu pengetahuannya yang luas, akhirnya Matias pun berhasil membantai mereka berdua.
Karena sudah seperti pahlawan dengan melindungi warga kota dari para iblis, Matias kembali mendapat penghargaan dari sang raja. Ketika sedang berbincang-bincang, Matias merasakan keberadaan dari iblis yang sedang mengawasinya. Ternyata itu adalah sihir pengawas dari iblis yang sengaja ditempatkan di istana untuk mengawasi kerajaan. Setelah itu, Matias kemudian memberitahukan bahwa keamanan kerajaan sudah mulai melemah sejak munculnya iblis yang menyamar menjadi murid tolol. Karena hal itu, Matias akan pergi untuk memburu para iblis di suatu wilayah yang berjarak ribuan kilometer dari kota. Selain itu, Matias juga akan membuat sebuah pelindung untuk kota agar para iblis tidak dapat menerobos masuk. Maka dari itu, Bapak Kepsek memerintahkan kepada para murid untuk mengumpulkan bahan mithril sebagai bahan pembuatan pelindung kota. Karena jarak dari tempat keberadaan iblis sangat jauh, Matias, Lurie, dan juga Alma pergi ke suatu dungeon untuk menjumpai sosok naga hitam kali satu. Naga hitam tersebut bernama Iris, yang dahulu pernah ditaklukkan oleh Matias. Mengalahkannya di masa lalu, Iris pun dengan senang hati akan menjadi kendaraan bagi mereka bertiga menuju tempat para iblis. Setibanya di tempat tujuan, Matias dengan kedua bocilnya pun menyerang iblis yang sudah memata-matai istana tersebut. Di tengah pertarungan, si iblis yang sudah kewalahan mulai mengeluarkan skill rage andalannya, di mana kekuatannya akan meningkat puluhan kali lipat. Namun setelahnya ia akan mati. Akan tetapi, mau se-OP apapun, iblis tolol akhirnya bisa dikalahkan juga berkat kekuatan dari Arrow yang sudah dibaluti sihir oleh Lurie. Hingga tak lama kemudian muncullah sosok iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Matias pun memutuskan untuk solo melawan iblis tersebut. Meskipun lengan Matius sempat terpotong, namun itu adalah rencana dari kecerdasannya. Dengan terpotongnya lengan Matius oleh senjata milik iblis tersebut, Matius bisa menganalisis segala kemungkinan yang akan terjadi ketika melawan si iblis. Dia juga tidak perlu khawatir karena sudah menerapkan sihir regenerasi kepada tubuhnya, sehingga lengannya yang terpotong bisa kembali menyatu dengan tubuhnya. Lalu setelah itu, Matias pun berhasil membantai iblis tersebut. Setelah membunuh iblis, mereka pun menemukan drop, yaitu sebuah pilar sihir yang mengalir ke seluruh dunia. Kemungkinan pilar tersebut berfungsi untuk memanggil seluruh iblis dan juga monster untuk menyerang kota. Setelah itu, Matias dan kedua bocil pun kembali ke kota. Namun sebelum tiba di sana, Matias menyuruh kepada Iris untuk melakukan perubahan wujud menjadi manusia. Hal itu dilakukan agar Iris bisa masuk ke kota dan juga akademi. Hasilnya, Iris pun berubah menjadi seorang loli berambut merah. Setibanya di kota, Matias kemudian berbicara dengan Pak Kepsek untuk menerima Iris masuk ke akademi. Pak Kepsek pun menyetujuinya. Namun Iris masih tetap harus mengikuti tes. Iris sangat payah dalam melakukan tes, karena ia masih belum terbiasa mengendalikan kekuatannya di wujud manusia. Sehingga karena hal itu pun hampir menghancurkan seluruh akademi. Namun pada akhirnya Pak Kepsek meluluskan Iris karena kemampuannya yang cukup kuat. Setelah itu Pak Kepsek pun berencana untuk melakukan kerjasama dengan Kepsek Akademi pertama untuk proses pembuatan pelindung kota. Namun Kepsek Akademi pertama yang bernama Mada tersebut keras kepala, tidak ingin bekerja sama dengan Akademi 2. Karena ia sangat menganggap bahwa akademi pertama jauh lebih baik daripada akademi 2. Intinya si Mada ini sombong lah cuy.
Pak Kepsek pun kemudian menyarankan untuk melakukan kompetisi antara dua akademi tersebut dan yang kalah harus mau menuruti perintah yang menang. Lalu Mada pun menyetujuinya, asalkan Matias dan juga panitianya tidak ikut serta dalam pertarungan. Singkatnya, kompetisi pun dimulai. Akademi 1 menurunkan banyak murid pengguna sihir rapalan dengan lambang mulia, sementara Akademi 2 hanya menurunkan 5 orang murid saja. Namun pada akhirnya berkat pelatihan dari Matius, mereka berdua memenangkan kompetisi mewakili Akademi 2. Mada yang melihat hal tersebut tidak menerima kekalahannya. Bahkan sebenarnya Raja sudah memerintahkan kepada seluruh akademi untuk meninggalkan sihir rapalan dan menggantinya dengan sihir tanpa rapalan. Namun Mada bersikeras menyanggah hal tersebut dan merasa dirinya paling benar. Hingga akhirnya sang raja pun datang lalu memerintahkan prajuritnya untuk menahan Mada karena melanggar perintah. Sang raja kemudian memerintahkan kepada seluruh murid Akademi 1 dan 2 untuk membuat pelindung kota bersama. Setelah itu, Matius dan ketiga bocil kembali melakukan dungeon untuk mengumpulkan batu sihir. Terlihat Alma dan juga Lurie yang sudah semakin kuat, sementara Iris masih belum terbiasa dengan wujud manusianya. Setelah membantai semua Maman, Matius pun berniat untuk memanggil kembali Momon yang lainnya, dengan meminta Iris menyalurkan sedikit saja mana yang ke dalam batu tersebut. Namun karena kecerobohan Iris yang menyalurkan energi sihir terlalu banyak, akhirnya yang muncul bukanlah Momon Kroco, melainkan seekor bos naga yang cukup kuat. Dengan terpaksa mereka pun akhirnya menghadapi naga merah tersebut bersama-sama. Lurie, Alma dan juga Iris berusaha mengulur waktu, sementara Matius menyiapkan sihir pembalik serangan untuk membalikkan semburan api dari naga merah tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memusnahkan bos Maman tersebut. Setelah naga merah terkalahkan, mereka mendapatkan drop, yaitu sebuah batu sihir yang sangat besar. Keesokan harinya Matias pun melatih mereka bertiga untuk meningkatkan kemampuannya. Iris berlatih untuk menyeimbangkan dan juga membiasakan diri dengan tubuh manusianya, dan Alma berlatih akurasi dalam memanah. Sementara Lurie membuatkan senjata untuk mereka bertiga, hingga akhirnya senjata yang dibuatkan oleh Lurie pun selesai, dan hasilnya sangat berkelas. Sementara itu di sisi lain para iblis sedang prepare untuk melakukan penyerangan ke kerajaan. Di malam harinya Pak Kepsek memerintahkan kepada seluruh murid untuk bersiap melawan para iblis dan juga pembuat pelindung. Sementara Matias memerintahkan Lurie dan juga Alma menghadang para iblis untuk kembali mengulur waktu. Sebelum Matias tiba di kota, karena si Matias ini ceritanya mau beli bakso dulu katanya, Alma dan juga Lurie yang semakin kuat pun sekarang sudah mampu solo melawan para iblis. Meskipun tingkat kroco, mereka juga berhasil menutup portal kemunculan para iblis. Namun ternyata portal tersebut justru berpindah ke tempat Akademi 2. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke sana. Dari portal tersebut muncul sosok iblis yang lebih kuat daripada iblis Kroco. Alma dan juga para murid berusaha menyerang dan juga menahan serangan dari iblis tersebut. Hingga akhirnya Lurie pun berhasil membuat sebuah arrow yang overpower untuk mengalahkan iblis tersebut. Dan iblis itu pun berhasil dikalahkan oleh mereka bersama. Namun setelah iblis itu dimusnahkan, muncul banyak sekali iblis yang keluar dari portal tersebut. Untung saja Matias sudah selesai makan baksonya, dan ia pun langsung membantai para iblis tersebut. Setelah membantai para iblis tolol, akhirnya pelindung kota pun berhasil dibuat dan diaktifkan. Namun keseruannya masih belum selesai di situ. Matias dan juga partiannya kemudian pergi keluar benteng kota untuk membantai para monster yang berdatangan. Setelah Momon Kroco berhasil dibantai oleh mereka, muncullah sosok bos Momon dengan ukuran yang lebih besar, kuat, perkasa. Seperti biasa, yang susah-susah akan ia serahkan kepada Matias untuk ia hadapi. Namun ternyata Iris juga membantu Matias. Lalu kemudian Matias pun melakukan finishing dengan memenggal kepala monster tersebut dan tewas.
Dan akhirnya pertempuran melawan para iblis dan Maman pun berhasil diakhiri. Keesokannya, Matthias meminta izin kepada Pak Kepsek meninggalkan akademi untuk berpetualang meningkatkan kemampuannya. Namun Lurie dan juga Alma ternyata ingin ikut bersama Matthias. Matthias dan juga Iris yang akan pergi berdua pun sekarang bertambah dengan Lurie dan Alma yang akan ikut bersama mereka. Setelah mendapatkan izin berkelana untuk menginvestigasi dari naga yang pernah digunakan para iblis, Matthias bersama kelompoknya pun meninggalkan ibu kota dan terlihat menuju ke arah Melkia Dungeon untuk menyelidiki aktivitas nadi naga di sana. Dan dalam perjalanan mereka, Matthias pun mendapatkan informasi dari Lurie dan Alma tentang kota dungeon yang dibangun tepat di atas Melkia Dungeon dengan ribuan lantai di bawahnya. Matthias dan Iris yang terlihat tertarik dengan keberadaan kota tersebut pun kemudian memutuskan rute tercepat untuk mencapai Melka dengan melintas hutan Chirikisubia. Walaupun hal tersebut sedikit membuat Lurie dan Alma ketar-ketir dengan rumor hutan tersebut yang terkenal dengan banyaknya monster kuat yang telah berevolusi. Mereka yang kemudian memasuki hutan pun tampak lancar karena tidak ada monster yang menghadang perjalanan mereka. Matthias dan kelompoknya yang kemudian beristirahat sejenak untuk makan siang pun diminta menunggu oleh Matthias yang berniat mencari bahan makanan di hutan. Matthias yang meninggalkan kelompoknya pun mulai berburu di sana dan terlihat dirinya yang telah berevolusi pun dengan cepat mengalahkannya dan membawanya sebagai bahan makanan kelompoknya. Matthias yang kemudian telah selesai berburu pun membuat Lurie dan Alma ketar-ketir dengan monster Wimps Monkey yang ia bawa karena mereka tidak menyangka monster yang sedang trending tersebut akan menjadi makanan mereka. Matthias yang melihat keengganan keduanya untuk memakan monyet pun kemudian mengeluarkan monster lainnya yang telah ia buru, yaitu seekor babi hutan raksasa yang kemudian mereka masak sebagai babi guling untuk tes kriuk. Setelah mereka menyelesaikan istirahatnya dengan tes kriuk, Matthias dan kelompoknya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kota Melkia Dungeon. Dan tak lama setelahnya, Matthias dan kelompoknya pun tiba di kota tersebut dan menemukan pemandangan kota yang suram. Dan tidak seperti ekspektasi mereka, Matthias dan juga lainnya juga menemukan fakta bahwa penyerangan kota tersebut tidak menggunakan batu sihir dan terhubung langsung dengan nadi naga. Mereka yang memperhatikan kejanggalan tersebut pun kemudian diperingatkan oleh salah satu warga di sana tentang bahaya lampu penerangan tersebut. Dan tak lama setelah peringatan tersebut, lampu itu pun langsung meledak seperti amarah gamers atas ditutup Steam oleh Kominfo. Setelah insiden kecil itu, Matthias dan kelompoknya pun mendapatkan penjelasan dari salah satu warga tentang kondisi kota Melkia yang berubah akibat peraturan pemerintah Kades di sana. Yang pro ke Gus Samsudin dan ledakan tersebut adalah contohnya. Lalu warga tersebut dimintai KTP, ya enggak lah anjing. Lalu warga tersebut juga menjelaskan tentang situasi penjelajahan dungeon yang memerlukan izin Kades karena terdapat isu monster berbahaya di lantai 10 dungeon yang tidak bisa diatasi para petualang. Kemudian setelah itu, Matthias yang telah mendapatkan informasi berharga tersebut pun mengajak yang lainnya untuk mengunjungi guild dan mencari tahu kebenaran dari kebijakan Kades Gus Samsudin itu. Mereka yang kemudian tiba-tiba di guild pun langsung menanyakan tentang perizinan masuk dungeon yang disediakan oleh guild. Namun Matthias di sini menemukan jika perizinan tersebut harus jika berhubungan dengan Kades alias harus foto KTP. Matthias yang kemudian mendesak sang resepsionis untuk memberikan kelompoknya izin pun membuat beberapa petualang di sana meremehkannya karena mereka masih kecil. Namun hal tersebut tidak ia gubris, dan karena melihat kesungguhannya sang resepsionis pun akan berusaha mengurus perizinan mereka. Kesepakatan di antara mereka pun harus terhenti sejenak karena ada kabar mendesak tentang para petualang yang terluka dan dibutuhkan healer untuk penyembuh mereka. Matthias yang melihat hal tersebut pun dengan sukarela menawarkan bantuannya. Mereka yang kemudian diantarkan menuju bangsal medis pun menemukan banyaknya petualang yang diambang kematian. Melihat hal itu, Matthias yang kemudian menanyakan ketersediaan tenaga healer di kota Melkia pun mendapatkan fakta yang membuatnya geram, dikarenakan Kades telah menyuruh healer meninggalkan kota seperti mengusir pesulap merah. Lalu jangan live IG sembarangan. Ia yang kemudian bergegas membantu para petualang pun langsung menggunakan detect pasif untuk menganalisa dan membagi kondisi berdasarkan seberapa parah luka yang diderita. Matthias yang setelahnya mengurutkan kondisi mereka pun langsung mencoba menolong petualang dengan luka terparah terlebih dahulu dan meminta kelompoknya untuk membantu mengurus luka yang ringan. Namun bantuan yang dilakukan Matthias sempat ditolak oleh murid Gus Udin yang pada akhirnya percaya dengan karomah Matthias yang dapat mengobati orang yang terluka sangat parah menggunakan udahlah jangan dilanjut. Mereka yang kemudian bahu-membahu menolong para petualang yang terluka pun pada akhirnya dapat menyembuhkan keseluruhan orang yang terluka. Setelah itu, Matthias pun mendapatkan ucapan terima kasih dari murid Gus Udin atas bantuannya.
Ini sumpah tukang narasi ya guys ya, sumpah. Dan ia juga mendapatkan informasi tentang kematian aneh yang menimpa Kades sebelumnya, yang langsung digantikan Kades Gus Samsudin lagi anjir. Ia yang setelahnya berasumsi jika kondisi Melkia beserta perubahan yang terjadi di zaman sekarang adalah ulah kaum iblis pun. Setelah itu Matias dan yang lainnya pun beristirahat di Oyo, dan sebelumnya mengirim pesan untuk kerajaan dengan beberapa sihir pelapis agar menghindari pos pemeriksaan yang dibuat oleh Kades Melkia. Dan keesokan harinya Matias dan kelompoknya yang telah mendapatkan izin pun langsung menjelajahi dungeon, dan setelahnya mereka pun langsung menunjukkan hasil pekerjaan mereka pada resepsionis guild. Resepsionis yang kaget dengan bukti monster yang telah dikalahkan kelompok Matias pun mengatakan akan menghubungi Kades untuk pencarian hadiah mereka atas penaklukan monster. Dan Matias yang penasaran dengan pesan yang ditulis resepsionis pun menemukan bahwa pesan yang ditulis tersebut memuat informasi kekuatan tempur kelompoknya. Matias yang menghiraukan hal tersebut pun memilih mencairkan dana PayPal sebelum dibekukan oleh guild. Dan hal itu bersamaan dengan surat yang telah sampai di telinga Kades yang bernama Dogiel Mel yang terlihat mulai tertarik dengan kelompok Matias. Setelah itu Matias dan kelompoknya yang telah mendapatkan sedikit cuan dari guild pun merayakan hal tersebut dengan berpesta di sebuah kedai makanan, dan tampaknya gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh para antek Kades. Bahkan ketika mereka pulang, para antek Kades tetap mengawasi mereka, dan hal itu pun sesuai prediksi Matias yang ingin membongkar kedok mereka. Setelah itu Matias yang terus diikuti pun memulai sebuah rencana untuk mengelabui para antek Kades, yang dimana ia mengajak teman-temannya untuk berjalan ke arah yang berlawanan dari tempat penginapan mereka, dan ia pun kemudian menggunakan sihir telepati untuk berkomunikasi tentang keadaan mereka saat ini. Para antek Kades yang kehilangan jejak kini masuk dalam jebakan Matias yang berpura-pura lemah dengan menjadi tawanan mereka, dan hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Iris untuk menghajar para antek Kades yang mencoba mengancam kelompok mereka. Setelah hal itu, Matias pun menggunakan sihir pelacak dan pendeteksi iblis untuk memastikan keterkaitan mereka dengan para iblis, dan keesokan harinya, ia yang kemudian mendapatkan surat dari kerajaan Ace pun diminta bertemu dengan utusan kerajaan untuk membahas Melkia. Matias dan kelompoknya pun kemudian mendatangi tempat yang telah dijanjikan, dan mereka pun bertemu Ace yang membawa mendat dari raja untuk memproses Dogiel Melkia yang telah melakukan kesepakatan bersama kaum iblis. Matias yang kemudian menyetujui mandat tersebut pun kemudian mengajak yang lainnya pergi ke sebuah rumah yang telah ia lacak, dan ia pun langsung menjalankan rencana penangkapan Kades Dogiel Melkia. Matias dan kelompoknya pun langsung memasuki rumah tersebut, dan mereka pun kemudian menemukan para antek Kades telah bersiap untuk menyerang mereka. Namun dengan cepat Lurie memasang barrier pertahanan, dan hal itu pun kemudian dikombo oleh Matias yang mengeluarkan sihir petir yang langsung meratakan para kroco. Setelah membereskan para kroco tidak berguna tersebut, Matias pun kemudian menemukan jalan rahasia yang merupakan tempat persembunyian Kades. Dia yang kemudian menghampiri Kades pun hampir saja dibegal oleh para anteknya yang tersisa. Namun beruntung saja dengan cepat Matias dapat melumpuhkan mereka, dan hal itu sontak membuat sang Kades ketar-ketir. Dogiel Melkia yang telah berhasil dilumpuhkan pun kemudian berpesan jika iblis Samsudin tidak mungkin tinggal diam dengan peristiwa kali ini. Dan benar saja, tak lama setelah penangkapannya, gempa bumi terjadi di sekitaran kota, dan terlihat segerombolan monster sedang menuju ke arah Melkia. Matias yang menyadari jika hal itu adalah ulah iblis yang mengganggu nadi naga pun langsung bergegas menuju dungeon bersama dengan teman-temannya. Mereka yang kemudian tiba di sana langsung memeriksa nadi naga dan menemukan jika iblis telah mengganggunya. Hal itu pun membuat Matias membagi kelompok menjadi dua, yang dimana ia sendirian akan melawan iblis dan sisanya akan membantu Lurie dalam pemulihan nadi naga yang tidak stabil. Matias yang kemudian bertemu dengan sang iblis pun langsung memprovokasinya dan terlihat menyadari jika iblis tersebut sedang berkomunikasi dengan bosnya. Iblis yang bernama Udin pun mendapatkan arahan dari bosnya untuk membereskan Matias dan kelompoknya dengan segera. Matias yang mengetahui percakapan tersebut pun langsung menyerangnya dengan serangan pedang. Namun serangan Matias dapat dihentikan oleh Udin yang rupanya telah menggunakan sihir pelindung yang beresonansi menjadi ledakan ketika mendapatkan serangan. Matias yang kemudian mengatur strateginya pun berasumsi jika pos dari Udin telah bersiap dengan pemilik tanda Shikakumon. Ia pun kemudian meminta bantuan Lurie yang membuat mantra sihir ke-14 dan ke-17 yang akan mensupportnya dalam pertempuran. Udin yang kemudian mendapatkan arahan untuk menggunakan rencana sihir perangkapnya pun rupanya telah ditunggu oleh Matias yang langsung meminta Lurie mengaktifkan sihir yang telah ia minta.
Yang dimana efek sihir tersebut adalah menghancurkan perangkap yang telah Udin persiapkan dan juga menghentikan efek sihir komunikasinya. Udin yang kaget akan hal tersebut pun langsung mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Metias yang kemudian menghancurkan sihir pelindungnya. Ia yang ketar-ketir bool getar dengan sosok Metias pun kemudian kembali berhubung dengan bosnya. Dan kemudian Udin pun melaporkan keadaan yang terdesak dan masih ragu tentang asumsi kaum iblis yang menyatakan Metias adalah reinkarnasi dari Gaius. Dan hal itu pun membuat bosnya menyuruh Udin untuk melakukan disfortune. Udin yang kemudian melakukan hal tersebut pun langsung berubah ke bentuk terkuatnya dan melancarkan serangan yang membabi buta ke arah Metias. Namun karena keunggulan perapalan mantra berlapis dari Shikakumonnya, Metias pun berhasil menghindari serangan Udin dan melakukan counter yang langsung memutuskan lengannya. Dan hal itu pun kemudian diakhiri dengan pemenggalan kepala kurus. Metias yang telah mengalahkan Udin pun kemudian menghubungi teman-temannya yang rupanya telah berhasil memenangkan aliran Adi Naga. Keberhasilan mereka pun ditandai dengan ratusan monster yang telah menghilang sebelum mencapai Melkia. Dan Metias yang kemudian mencoba melacak bos dari Udin pun kemudian menemukan fakta bahwa iblis tersebut lebih kuat dari yang lainnya. Hal itu terlihat dengan keberadaan iblis tersebut yang tidak dapat dilacak dan terlihat memberikan pesan tantangan pada Metias untuk dapat mengejarnya. Metias yang kemudian kehilangan jejak setelah pernyataan tersebut pun semakin tertarik dengan sosok iblis yang menantangnya dan ia pun berniat untuk mencarinya. Setelah kejadian di Melkia, Metias dan yang lainnya terlihat sedang berkumpul untuk menentukan langkahnya mereka selanjutnya. Dan Metias pun mengatakan tujuan mereka berikutnya adalah Ridinia Alliance. Berdasarkan reduksi sihir yang ditinggalkan oleh bos iblis Gus Shamsuddin, namun mereka tidak akan langsung pergi ke sana melainkan kembali ke kerajaan Ace untuk mendapatkan izin dari raja agar dapat melintasi perbatasan negara. Mereka yang setelahnya kembali ke kerajaan Ace pun menemukan jika Akademi 2 sedang mengalami perombakan besar menggunakan dana bos agar dapat menahan serangan iblis. Metias dan kelompoknya juga bertemu dengan Edward yang langsung mereka mintai tolong untuk menyampaikan permintaan mereka agar dapat mengusut tuntas kasus di Melkia. Edward yang meminta mereka menunggu sejenak pun membuat Metias dan kelompoknya yang gabut membantu proses pembangunan Akademi 2 dengan menjadi kuli. Dan tak lama setelahnya Edward pun memberikan izin dari raja untuk melintasi negara lain agar dapat menghentikan para iblis. Metias dan kelompoknya yang telah mengantongi surat izin pun langsung OTW menuju Ridinia Alliance, yang dimana tujuan utama mereka adalah wilayah sihir kuat di sana. Namun sebelum dapat pergi memeriksa wilayah tersebut, Metias dan yang lainnya harus mendapatkan izin dari Guild Radinia yang mengklasifikasikan tingkat ekspedisi dengan sistem rank dan minimal mereka harus mitik Romawi terlebih dahulu. Metias dan kelompoknya pun memutuskan untuk pergi mengunjungi Guild Ridinia terlebih dahulu, dan di sana kedatangan mereka rupanya telah dikonfirmasi oleh ketua Guild yang berniat membantu ujian mereka untuk dapat push rank menuju glory. Ketua guild juga kemudian mengatakan jika ujian mereka akan menggunakan sistem custom by one mid only melawan penguji yang telah disiapkan oleh guild. Dan di sela obrolan tersebut datanglah Gilua, seorang petualang glory poin 10.000 yang maniak bertarung menawarkan diri sebagai penguji kelompok Metias dikarenakan penguji yang telah disiapkan guild berhalangan hadir menurutnya. Ketua guild yang ketar-ketir karena tidak ada yang pernah lolos dari ujian Giluas pun tidak dihiraukan oleh Metias yang setuju dengan usulan yang ditawarkan oleh Giluas. Setelah itu mereka yang kemudian bersiap untuk melawan Giluas pun mendapatkan kelonggaran karena hanya Metias lah yang akan dilawan oleh Giluas yang tertarik dengan kabar Metias sebagai pahlawan pembunuh iblis. Dari Giluas dari awal telah menargetkannya pun menerima persyaratan tersebut dan keduanya terlihat bersiap untuk berduel. Mereka pun kemudian beradu pedang dengan sengitnya dan terlihat sama kuatnya. Dan di sini Metias menyadari jika bakat sihir Giluas lebih tinggi karena ia secara tidak sadar mengeluarkan sihir enchantment pada tubuhnya. Pertarungan kedua pun berlanjut dengan intens dan membuat orang yang menyaksikan duel keduanya kagum dengan pertarungan yang cukup seimbang tersebut. Namun, Metias yang sedari awal menahan diri untuk melihat potensi tempur Giluas pun mengakhiri pertempuran setelah terkena gerakan Giluas yang mencoba menirunya. Ia menggunakan serangan piercing sword yang langsung menghempaskan Giluas hingga tersungkur dan mengaku kalah. Dan setelah kemenangannya, Metias pun memberikan buku pedoman sihir pada Giluas untuk mengembangkan kemampuannya.
Setelah ujian tersebut selesai, Mitias dan kelompoknya yang menjadi kaum Romawi pun diantar oleh Giluas yang menanyakan tujuan mereka selanjutnya. Mitias yang mendengar hal tersebut pun menjawab tujuan mereka adalah dataran Etilis di wilayah Volkia. Hal itu pun membuat Giluas memperingatkan kondisi kota tersebut yang aneh dan banyak orang hilang di sana. Dan ia juga mengatakan pada Mitias untuk menghubunginya jika ada masalah di sana. Mitias bersama kelompoknya yang pergi menuju Volkia pun menemui keanehan di sana karena pos pemeriksaan terlihat begitu ketat. Dan saat mereka memasuki kota tersebut, Mitias pun menyadari jika manusia di sana telah jatuh dalam kekuasaan iblis. Mitias yang juga menyadari jika kelompok mereka sedang diintai pun dengan cepat membagi dua kelompok untuk mengatasi para keroco yang kemungkinan dipekerjakan oleh para iblis, yaitu dengan metode dirinya dan Iris sebagai pengalihan perhatian untuk membuat Lurie dan Alma dapat leluasa melumpuhkan para keroco tersebut. Rencana Mitias menghadapi para keroco tersebut sukses dilaksanakan, dan hal itu pun menguatkan kecurigaan terhadap Volkia yang dikuasai para iblis. Setelah itu, Mitias dan kelompoknya yang kemudian melihat kota Volkia pun dibuat ketar-ketir dengan kota yang kini dipenuhi oleh para iblis. Bahkan di dalamnya juga terdapat iblis campuran yang merupakan kelompok iblis yang paling langka dalam spesiesnya, karena mereka dapat saling kerjasama, tidak seperti iblis murni yang lebih ke arah individual. Mitias yang melihat hal itu pun kemudian mengusulkan untuk menggunakan jalur rahasia agar berhasil menyusup ke pusat kota. Dan mereka yang telah berhasil menyelinap pun menemukan keadaan kota dan para penduduknya yang telah menjadi boneka para iblis dikarenakan sebuah sihir yang bernama Toad Paralyze. Terlihat juga di sana beberapa manusia yang bekerja sama dengan para iblis sebagai pemberi sihir pengendali tersebut, dan Mitias bersama yang lainnya yang menyamar pun kembali menemukan fakta yang mencengangkan, yaitu warga yang terkena Toad Paralyze digunakan sebagai rumusnya para iblis untuk mengelola biji sihir peledak yang akan digunakan sebagai senjata massal. Mitias yang geram dengan fakta tersebut pun mengajak teman-temannya untuk membuat rencana menjatuhkan para iblis campuran yang berada di kota tersebut. Dan malamnya rencana mereka pun dimulai. Terlihat Iris berperan sebagai umpan yang memancing perhatian para iblis campuran dengan aura sihirnya. Para iblis campuran yang terpancing dengan aksi Iris pun mulai dibantai satu persatu dengan kombinasi sihir ledakan dari Lurie dan Alma yang membuat Mitias leluasa untuk mengeksekusi mereka. Para iblis campuran yang mulai berkurang jumlahnya pun terlihat ketar-ketir, dan pemimpin mereka menyadari kejanggalan dari kematian rekannya yang diasumsikan terkena jebakan musuh. Aksi pembantaian yang dilakukan Mitias pun akhirnya disadari oleh pemimpin para iblis yang langsung menyuruh yang lainnya untuk waspada. Pemimpin iblis campuran yang kemudian mengumpulkan anggotanya yang tersisa untuk membangun rencana dihadang pun oleh Giluas yang rupanya telah mengikuti pergerakan kelompok Mitias. Giluas yang kemudian berniat mengsolo para iblis pun kemudian mendapatkan bantuan dari Mitias yang langsung mengajar para keroco dengan bantuan Riz. Sementara itu, Giluas yang tampaknya ingin duel adu mekanik melawan bos para iblis campuran pun langsung beradu pedang dengannya. Mereka yang bertarung sengit dengan kombinasi enchantment sihir pun terlihat melakukan adu mekanik yang intens, dan jalannya pertarungan pun sedikit menguntungkan pimpinan iblis campuran. Melihat hal itu, Giluas yang tidak mau menyerah pun membuat Mitias yang berniat membantunya mengurungkan niatnya, dan tak lama setelahnya pertarungan Giluas versus Shamsuddin pun mencapai puncaknya, yang dimana keduanya yang menggunakan teknik terkuatnya saling menghunuskan pedang. Dan di sini Giluas pun berhasil bertahan dan membunuh iblis tersebut menggunakan serangan recoil Thundersteel terakhirnya. Dan dengan kemenangan Giluas, para iblis campuran pun telah berhasil dibasmi dari kota Volkia. Namun kembalinya Volkia pun dibarengi pesan dari iblis yang menggunakan tubuh Shamsuddin untuk mengatakan pesan ancaman kepada Mitias tentang kebangkitan dirinya. Mitias yang menyadari jika iblis tersebut adalah orang yang mengendalikan Udin di Melkia pun membuatnya waspada. Dan setelah itu ia pun mengobati Giluas yang terluka cukup parah. Giluas yang telah berhasil pulih kemudian memberikan surat undang-undang darurat kepada warga Volkia untuk mengembalikan kehidupan bermasyarakat mereka. Dan setelahnya Giluas pun kemudian berpamitan
pada Matthias dan kelompoknya untuk melanjutkan pelatihan agar dapat mengimbangi kemampuan Matthias nantinya. Setelah itu Matthias dan kelompoknya pun tiba di tujuan mereka yang ternyata adalah sebuah reruntuhan kuno yang dibangun oleh Gallius. Mereka yang kemudian memeriksa reruntuhan tersebut pun mencari perangkat sihir yang berada di dalamnya, dan di sini Matthias hampir saja membongkar identitasnya di masa lalu. Beruntung saja hal tersebut berhasil ia tutupi dengan membuka pintu reruntuhan yang langsung dijelajahi oleh mereka, dan tak lama setelahnya Matthias dan yang lainnya menemukan perangkat yang mereka cari. Matthias yang akan mempersiapkan pengaktifan perangkat tersebut meminta yang lainnya untuk berpencar mencari pusaka yang ditinggalkan Gus Udin. Namun sayangnya barang yang ditemukan ketiganya adalah karya gagal Gaius di masa lalu. Setelah itu, Matthias yang telah berhasil mengaktifkan perangkat sihir itu menjelaskan jika perangkat tersebut berguna untuk melacak sihir. Dan dalam kasus kali ini, ia yang mengambil serpihan benda di pabrik Volkia mengonfirmasi jika kekuatan iblis tersebut sama dengan iblis yang menjadi dalang utama di Melkia. Matthias yang juga kemudian melacak sisa serpihan sihir saat bertarung melawan Udin pun pada akhirnya mengetahui identitas iblis yang menjadi dalang semua peristiwa yang mereka lalui adalah sosok iblis bernama Zardias. Matthias yang melihat sosok Zardias pun terkena mental dan mengungkapkan kemungkinan peradaban umat manusia akan hancur karena kekuatannya tidak mungkin untuk ditandingi oleh mereka yang masih bocil. Mereka yang kemudian ketar-ketir dengan kondisi yang akan dihadapi pun mendapatkan pencerahan berkat Iris yang menyinggung pusaka Gus Samsudin. Dan Matthias yang langsung mencari senjata tersebut menemukan lokasinya yang berada di kerajaan Ace. Dan bersamaan dengan hal itu, Zardias pun berhasil bangkit dan terlepas dari segelnya. Bahkan efek kekuatannya pun dapat dirasakan oleh Matthias dan kelompoknya yang sedang bergegas menuju kerajaan Ace. Matthias dan kelompoknya yang telah sampai terlebih dahulu pun membagi tugas mereka yang dimana Lurie dan Alma akan mengambil senjata pusaka Gus Samsudin. Sementara Matthias dan Iris dalam bentuk Dragon Form akan berusaha menahan Zardias. Aksi Matthias pun mulai menarik perhatian warga kerajaan Ace, dan tak lama setelahnya langit pun berubah menjadi merah menandakan kedatangan Zardias yang bersiap menghancurkan Matthias. Matthias yang berusaha menyerang terlebih dahulu pun tidak meninggalkan efek besar pada Zardias. Bahkan Zardias yang menunjukkan wujudnya pun berhasil selamat dari Dragon Breath milik Iris. Zardias yang mulai menunjukkan kekuatannya pun terlihat unggul dan memojokkan Matthias dan Iris. Sementara itu, Lurie dan Alma berhasil mencapai ruang harta untuk mencari pusaka Gus Samsudin. Kembali pada duel, Zardias berulang kali melancarkan serangan yang hampir membunuh Matthias dan Iris. Bahkan Matthias yang mengaku kesulitan menghindari serangan Zardias pun membuatnya harus menerima olokan dari Zardias yang mengatakan, elah dek tutor dek bebek memek anjing. Dan melihat hal tersebut, Matthias yang merasakan pusaka yang sedang diambil kedua temannya masih membutuhkan banyak waktu pun membuatnya bertekad untuk menahan Zardias dengan segenap kemampuannya yang tersisa. Fokus pun beralih pada Lurie dan Alma yang telah menemukan keris petir pusaka Gus Samsudin dan berniat mengantarkannya kepada Matthias. Dan kembali pada Matthias, ia yang kewalahan dengan serangan Zardias yang kini mencoba menghancurkan pelindung di sekitaran kerajaan pun semakin tertekan dengan ucapan Zardias yang telah menyusupkan anteknya di kerajaan Ace. Matthias yang menyadari Zardias memiliki kemampuan Edo Tensei pun terbukti benar adanya, karena Lurie dan Alma yang membawa keris petir pun dibegal oleh iblis yang telah di Edo Tensei oleh Zardias. Keduanya yang tidak memiliki pilihan lagi selain bertempur dengannya berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun rupanya ada satu lagi iblis Edo Tensei yang menghadang keduanya dan kini membawa Sandra untuk menekan nyali mereka. Dan beralih kepada Matthias, ia yang kini mengetahui fakta Lurie dan Alma sedang berhadapan dengan Edo Tensei. Zardias pun dibuat menjadi samsak karena fokusnya dibuat terpecah oleh Zardias. Ia juga kemudian sempat terpikirkan dengan sihir reinkarnasi untuk keluar dari situasi ini. Namun karena mengingat sosok teman-temannya membuat Matthias tidak menggunakan cara tersebut dan memilih mati-matian menyerang Zardias.
Kembali pada Luria dan Alma, mereka yang terpojok dengan teknik ancaman iblis Edo Tensei pun kemudian mendapatkan bantuan dari Edward bersama muridnya yang langsung membukakan jalan bagi mereka. Sementara itu, Metias yang menunggangi Iris pun bertarung sekuat tenaga melawan Zardias dan serangan pamungkasnya berhasil dihindari oleh Zardias. Melihat hal tersebut, Luria dan Alma yang telah sampai di area pertarungan pun dengan cepat memberikan keris petir Gus Samsudin untuk membantu Matias langsung menyembuhkan semua penyakitnya. 200.000 anjing, padahal mau beli di Shopee. Namun rupanya hal tersebut dimanfaatkan oleh Zardias untuk menusuk Matias dengan Glitter Sword-nya. Dan hal itu pun sontak membuat Luria dan teman-temannya putus asa dengan kondisi Matias. Dan beruntung saja karena kesaktian dari keris petir Gus Samsudin, Matias pun berhasil survive dan mengeluarkan energi sihir yang meluap. Dan hal itu rupanya adalah efek spesial dari keris petir yang akan menghidupkan kembali pemiliknya dengan kekuatan berlipat ganda ketika mati. Metias yang kemudian bertarung dengan kekuatan yang sama seperti masa jayanya sebagai Gaius pun berhasil memojokkan Zardias hingga pada akhirnya membuatnya tewas dengan sekali tebasan. Dan sebelum kematiannya, Zardias pun memperingatkan kedatangan iblis yang jauh lebih kuat darinya akan segera mengincar Matias. Dan setelah pesan tersebut diucapkan, Metias pun kembali berhasil mengatasi serangan iblis sekali lagi. Dan keesokan harinya, ia pun kemudian mendapatkan penghargaan dari Raja Ace yang memberikan akses kelompoknya untuk mencari pusaka di ruang harta kerajaan. Matias yang kemudian menemukan anak panah Adamantid pun mencari busur yang pernah ia buat, dan hal itu pun kemudian membawa kelompoknya menuju tempat jual beli besi tua. Setelah itu, ia yang melihat busur tersebut telah diolah menjadi bahan mentah pun membuat dirinya langsung membeli Adamantid tersebut. Hal itu dikarenakan pengetahuan manusia zaman sekarang telah mengalami kemunduran. Kemudian Matias juga terlihat membeli perhiasan untuk Luria atas saran Alma. Dan setelahnya mereka pun kemudian bertemu dengan Guile untuk membahas kerajaan Shield yang telah diserang oleh ratusan boneka. Matias yang mendengar kabar tersebut berasumsi jika hal itu adalah ulah iblis yang memanfaatkan energi kehidupan manusia untuk menggerakkan prajurit boneka mereka. Dan dengan asumsinya tersebut, tujuan mereka selanjutnya pun telah ditentukan, yaitu untuk menyelidiki iblis di kerajaan lain. Setelah itu, malamnya Metias sempat menunjukkan perasaannya pada Luria dengan memberikan perhiasan berbentuk kalung yang membuat Luria tampak bahagia. Dan keesokan harinya, Metias dan teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanan membasmi iblis dengan tujuan utama mereka adalah menguak rahasia iblis di kerajaan Shield. Dan dengan dimulainya perjalanan baru, Metias bersama kelompoknya dalam menghadapi ancaman iblis yang lebih berbahaya.